kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita menunggu Natal yang akan kita rayakan dengan penuh meriah. Maka kebiasaan dan sudah menjadi jamaknya. Setiap gereja, stasi, paroki, semuanya sibuk dengan perayaan, persiapan. Salah satunya adalah merangkai bunga. Saya bersama Bu Faren ini di dalam persiapan untuk Natal, yaitu merangkai bunga di Comal, Santa Maria Comal yang akan membangun gereja, sekaligus juga Paroki Pemalang, Jawa Tengah. Saudara-saudari yang terkasih, Bu Faren ini dalam hal merangkai bunga sungguh hebat, sungguh sudah teruji. Karena apa? Dari bunga-bunga yang tadinya tidak menarik sudah kusut. Ternyata saya melihat sekarang sudah mekar begitu. Katanya ya Bu Faren ya, katanya waktu lahir dikatakan sudah lahir langsung bisa merangkai bunga. Maka itu bakatnya sungguh diberikan oleh Tuhan, bakat alam. Sudah kelihatan ketika lahir itu indah seperti bunga, maka ketika besar sedikit sudah bisa merangkai bunga. Sejak bayi bakatnya merangkai bunga sudah kelihatan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang Yohanes Pembaptis, Elisabet ibunya, dan juga Zakaria. Ketika waktunya bersalin Elisabet, lalu kemudian banyak orang datang untuk jagong bayi. Bayinya itu tentu saja imut-imut si Yohanes Pembaptis ketika itu. Lalu setiap orang mengatakan dia harus dinamai Zakaria. Tetapi ibunya mengatakan jangan, dia harus dinamai Yohanes. Lalu orang protes, bagaimana itu mungkin karena kamu tidak punya keluarga yang bernama Yohanes. Lalu kemudian Zakaria ditanyai, karena Zakaria masih bisu ya waktu itu. Ditanyai kemudian, bagaimana menurut kamu? Maka Zakaria meminta batu tulis dan menulis namanya Yohanes. Lalu setelah itu tiba-tiba lidah Zakaria langsung terbuka dan kemudian dia bisa berkata-kata lagi. Orang-orang menjadi heran, akan menjadi apa anak ini nanti kalau sudah besar, karena kuasa Tuhan berkarya atas dirinya. Kemudian setelah 8 hari, Zakaria dipersembahkan ke Bait Allah, disunatkan, dan dia kemudian dinamai Yohanes bayi itu. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita bicara tentang anak dari Tuhan, sebetulnya anak itu selalu murni. Anak itu pada dasarnya, basically, anak itu murni dan dia tidak berdosa. Dia seperti tabula rasa, seperti tabung kosong, seperti kertas putih. Tetapi kemudian dia akan mengalami pengalaman-pengalaman pergaulan dengan orang tua, pergaulan dengan teman-temannya, dengan saudaranya, kemudian itu akan membentuk dia. Dia akan merekam, maka tabula rasa kertas tadi menjadi coreng-moreng. Ada yang positif, ada yang negatif. Lalu membentuk karakter anak itu dan menentukan besarnya nanti anak itu. Saya teringat, ada teman saya yang karena ini saya mengenal sejak SD ya, dia itu menjadi teman yang ketika besar selalu aktif, melanggar aturan-aturan sekolah, selalu aneh-aneh, dan dia kemudian saya tanyai kenapa itu, dia merasa enak saja. Lalu kemudian saya tahu bahwa dia ternyata mempunyai adik yang jaraknya tidak terlalu jauh. Ketika dia masih butuh perhatian orang tua dan orang-orang di sekitarnya, dia sudah kedompleng atau kalah dengan pengaruh adiknya yang lahir lagi. Ibunya selalu menyayangi adik yang lebih kecil, maka mengajarkan kakaknya ini untuk selalu memperhatikan adiknya. Semuanya memberi perhatian yang tadinya kepada dia, tiba-tiba kepada adiknya. Bahkan kecenderungan orang tua melupakan kakak yang tertua tadi. Dia mulai merasa tidak diperhatikan,
kok saya selalu di nomor 2-kan, dan kemudian ketika sudah mulai besar, dia mulai sadar, maka dia mencari perhatian itu. Perhatiannya apa? Dia melanggar aturan sana, melanggar aturan sini, dia membuat suatu kesalahan-kesalahan yang sebetulnya disengaja, karena kalau dia dihukum, dimarahi, artinya dia diperhatikan. Maka kemudian dia menjadi anak yang kadang pemberontak seperti itu, hanya ingin mencari perhatian. Pada dasarnya, baik. Setiap orang atau setiap orang tua pasti akan menganggap anaknya itu yang paling baik. Akan menjadi apa anak ini kalau besar nanti? Sebab kuasa Allah ada di dalamnya. Tetapi ketika pendampingan dia dalam proses tumbuh itu tidak seimbang, itu membuat orang mengalami kebutuhan-kebutuhan yang rohani dan kebutuhan jasmani yang kadang-kadang tidak terpenuhi. Maka di situ dia dikatakan mempunyai luka-luka batin, defek psikologis yang mempengaruhi hidupnya. Maka dia membuat karakternya seperti itu, sehingga dia membutuhkan penyembuhan luka-luka batin itu. Kalau tidak diolah, ini akan terbawa sampai mati nanti. Tetapi kalau bisa mengolahnya, dia bisa mengatakan, Tuhan, ampunilah aku ini orang berdosa. Maka kemudian pelan-pelan dia akan menemukan kasih Tuhan ketika semua kelemahan itu bisa diatasi. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita mencoba melihat sejarah hidup kita lagi. Apakah kita sungguh-sungguh mengalami pengalaman-pengalaman dicintai Tuhan lewat orang tua kita, lewat teman-teman kita, lewat saudara-saudari kita, kerabat kita. Kalau kita mengalami itu, berarti kita akan lebih mudah mengalami cinta Tuhan. Saudara-saudari, kita berterima kasih dengan Bu Paren yang sudah merangkai bunga ini menjadi indah. Maka kepribadian kita pun harus dipupuk untuk semakin indah di hadapan Tuhan. Apalagi menghadapi Natal yang sudah semakin dekat ini. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada